Wes. Oke, what's up guys? Selamat datang di channel YouTube saya Rossi AB97. Pokoknya gas dor. Oke, sore hari ini kita mau ngenalin project saya yang baru. Project saya yang baru. Project saya yang baru. Nah, ini kita tahu. Nah, ini MP Hiu. Sebenarnya ini udah menghuni garasi saya udah 1 tahunan, tapi baru 1 bulan ini saya sempat megang motore. Akhirnya saya ubah sedikit demi sedikit jadi kayak gini hasilnya. Yo relatif sih kalau menurut saya ya udah oke lah menurut saya, tapi dari segi bentuknya udah oke, tinggal besok kapan-kapan aja ngecatnya. Nah, jadi ini saya mau ngenalin motor saya yang baru ini. Kita langsung cus saja ke motornya. Oke, kita ke bagian depan terlebih dahulu. Nah, ini Nah, ini batoknya, ini bagian depan batoknya ini pakai punya Novadas. Ini saya pakai Novadas itu awalnya terinspirasi dari punya GLE Brondong Project. Nah, itu awal mulanya saya terinspirasi dari situ. Terus tapi saya belinya batok buta kayak gini. Ini nggak ada lampunya ya guys. Mungkin kalau kalian ada yang punya ide mau kasih batok kayak gini, kalian bisa mengaplikasikan yang udah ada vektor di dalamnya. Kalau kayak gini nggak recommended sih kalau buat harian, soalnya yang nggak ada lampunya. Nanti kalau buat lampu ini saya pakai lampu seadanya aja. Nah, ini batoknya aku beli harganya 60.000. Terus kemudian kena ongkir 20.000. Nah, kita lanjut turun. Sebelum kita ke belakang, kita turun dulu ke bagian spakbor. Nah, ini aku pakai Sonic. Depannya ini tak cutting sedikit tapi belum rapi ya. Besok tak rapiin kalau mau dicat. Di sini mau saya kecilin lagi, kayaknya kurang kecil. Terus yang bagian belakang saya potong. Jadi kayak gini bentuknya. Ini aku beli spakbornya 60.000-an. Cuma low budget semua ini. Lanjut ke bawah ke piringan. Piringannya nggak tahu mereknya apa, cuma beli kemarin. Sengaja aku cari yang udah aus, soalnya kalipernya ngepres banget sama rujinya. Jadi yang aus tak taruh dalam biar kalipernya bisa lebih keluar. Nah, ini aku beli cuma dapat seharga 50.000-an. Murah banget. Komen sak murah-murah ya. Nah, ini terus kaliper aku pakai Brembo imitasi. Sebelumnya itu aku dapat kaliper dari temanku kemarin, tapi ternyata bagian dalamnya tak press malah bocor. Yang bocor bukan sealnya tapi kalipernya, housing kalipernya ini bocor, jadi udah nggak bisa, bener-bener nggak bisa dipakai. Jadi aku beli lagi. Ini aku beli 150.000-an. Terus lanjut ke bracket. Ini bracket pakai Nium. Kayak ini nggak terlalu kuat sih, tapi ya kita coba aja besok. Nek tuh gelak ya ketok. Nah, lanjut ke sektor pelek. Nah, ini pelek tromol. Aku tromol pakai Trusty ya ini. Trusty tapi udah beli jadi kemarin. Ini beli jadi kemarin sama pelek depan belakang satu set itu dulu belinya 300.000-an. Itu udah sama bannya ya. Sama ban depan belakang, tapi yang tak pakai ban depannya aja. Ini ban depan sama tromol ini masih kayak waktu beli. Terus lanjut ke bagian apa ini? Tabung sok. Nah, ini tabung sok aku pakai MP. Soalnya emang dari beli kayak gini ya. Ini kemarin ketoknya dicat pakai kuas. Jadi jijik banget, tak klotoki, tak sikati nggo grindo kadang. Jadi koyo ngene iki untuk cacat sih, tapi yo besok kita bahas besok lagi kalau udah dicat. Jadi ini lotok warning. Kita lanjut ke bagian kokpit. Nah, ini kokpit. Tarik sini. Nah, ini kokpit. Aku stangnya pakai RZR tapi yang KW ya guys, ini guys. Kalau ori dia lebih lurus kalau ori. Ini aku pakai yang KW soalnya dia lebih dungklok stangnya. Terus bagian segitiga ini aku pakai punya GL. Oh ya, stangnya ini harganya 50.000-an. Stangnya ini pokoknya murah banget guys. Terus
lanjut ke bagian segitiga. Ini segitiga aku pakai punya GL kayak gini ya guys. Ini GL. Nah ini sengaja aku kasih yang banyak baut soalnya besok di sana bakal banyak dudukan-dudukan. Besok dudukannya tuh macam-macam soalnya ini project besok bakal rencana saya mau bikin EV atau injeksi ya guys. Besok rencana saya mau bikin injeksi, tapi untuk rencana dekat ini saya mau kasih yang buat nyeting noken dulu, mau bikin noken lagi soalnya. Nah terus ini handlenya ini guys, ini aku pakai punya Fish Air kalau nggak salah. Ini Fish Air. Kenapa sih pakai Fish Air? Lah anane meng Fish Air iki. Anane meng Fish Air yo tak nggo wae. Ini bagian apa? Master remnya. Ini aku pakai punya EMP, dari beli udah kayak gini. Kemarin cuma ganti bagian seal pistonnya aja, jadi nggak banyak PR sih, cuma ganti seal piston tuh 11.000 kalau nggak salah, itu nggak ori ya guys. Lanjut ke bagian gas spontan. Nah, ini gas spontan, ini aku pakai punya Yamaha YZ 85, tapi bukan yang ori ya guys. Ini kalau kalian mau beli bisa DM saya, hihi. Ini beli di tempat saya nggak mahal, DM aja kalau nggak percaya. Terus lanjut ke bagian belakangnya lagi, set. Ini bagian tangki. Ini tangki aku pakai punya EMP Hiu. Yo ketlet tuku ngene iki. Bentukane ketlet tuku ngene iki, doak-doak ngene iki. Tenang aja, besok bakal tak cat pada waktunya. Lanjut ke bagian belakangnya. Jok ini pakai MP. Terus kemarin ganti spon ya guys. Kemarin ganti spon sama ganti karetnya yang saya kemarin minta yang keset, tapi emang keset sih ini kalau tak nangis keset banget. Enggak lunyu-lunyu neblas. Nek gue boncengan enggak recommended ini. Kalau buat boncengan recommended yang lunyu orang. Ini enggak recommended buat boncengan, tapi buat drag-dragan, buat main masuk. Enggak licin soalnya coba. Ini kemarin aku ganti jok plus ganti karet apa ini namanya, sintetisnya ini, terus sama ganti spon kemarin habis 150-an kalau nggak salah, habis 150-an. Terus di bagian fibernya ini, di baliknya ini masih aslinya, nggak ada yang di cutting atau yang di gerinda, itu nggak ada. Terus bagian apa istilahnya nih? Saya lali ya. Bagian tepong ya, nek dongaran ini bagian tepong. Ini tepong masih make punya MPU yang ori raya gitu. Kayak sih ori kayak tapi nggak tahu. Soalnya ini kemarin tak kencengin udah maksimal pun nggak ada retak-retaknya. Ini udah masih HP pokoknya. Nah ini pakai tepongnya punya MPU. Nah terus lanjut ke bagian kaki ya guys. Ini suspensinya slebore. Nah ini slebor set. Nah ini aku pakai punya MP juga, tapi tak potong bagian belakangnya sama ditipisin bagian sini biar agak ramping. Terus bagian suspensi. Nah ini suspensi aku pakai punya Ride It boy, Ride It. Ini beli cuma 150 ribuan. Kalau nggak salah 150 ribu. Pokoknya serba murah harganya. Nah ini suspensinya ini kemarin soalnya kan di rumah ada Takegawa. Nah itu ternyata terlalu keras. Jadi aku cari lagi kemarin. Nah ini yang lumayan lebih empuk. Kayak ini tergantung pernya sih. Kalau pernya ini kayak emang lebih empuk yang ini daripada yang Takegawanya. Jadi aku pakai ini. Ya supportnya ono sponsor KTC lah, kan lumayan. Nah tapi ya sementara pakai ini dulu, semoga yo oke lah. Tapi aja ngecek bautnya stainlessan nih meng iki tok tapi. Nah lanjut ke sektor masih di bagian kaki-kaki ya guys. Ini bagian belakang armnya pakai Tiger. Ini cuma ini nggak ada rubahan ding. Rubahannya cuma ini dudukan
dudukan sok aja. Dudukan soknya lebih maju. Kemarin maju sekitar 5 sentinan majunya ini. Maju 5 sentinan, terus ya rubahnya cuma itu. Itu pun aku armnya cuma dapat seharga 120 ribuan. Nah, itu sekitar segitu. Ya jelas gak mahal. Besok nih ada rezeki yo pakai iTech. Mantap. Tapi mahal iTech. Sekarang kalau nggak salah sampai itu 700 ribuan nih. Tikal tekok ya regane. Terus ini sektor underbone dulu sebelum lanjut ke kaki sebelum lanjut ke ban belakang. Underbone dulu atau nyerak. Kita tapi. Kita. Nah ini underbone aku pakai HRS. Ini aku beli second ya guys. Ini harganya kemarin aku beli dapat 100 ribuan. Underbone ini pakai HRS, terus pakai bracketnya bikin lagi. Sengaja aku bikin lebih turun karena kemarin tak bikin agak atas. Yang komen Doni PS guys. Di komen Doni PS keduren jari marake kejule numpai angel nyetarke. Tak turunin ternyata emang secara posisi dia lebih enak kalau lebih turun. Terus ini aku pakai sulur, soalnya aku juga bingung sih ini mau pakai apa, jadi ya akhirnya aku pakai sulur buat pengereman belakangnya. Yang ban belakang dulu. Nah, ban belakang ini pelek aku pakai mana ya? TK Japan. Ini peleknya TK Japan. Aku dapat seharga 150 ribu kemarin. Aku dapat 150. Terus apa ini tromol aku pakai air king, kemudian upgearnya pakai air king juga, lalu tutup tromolnya ini pakai punya MP, tapi kalau apa ya bahasanya itu dikawin ke, jadi main dibubut bagian outernya, bagian innernya juga dibubut, terus sama main dekin di bagian bosnya itu sekitar 5 mili, jadi biar bisa masuk kayak gini. Nah lanjut ke bagian ban, ini bannya aku pakai putih no comment. Nih guys, jadi kemarin itu ceritanya itu di toko ban yang waktu aku beli itu Comet sama FDR malah mahal Cometnya. Jadi karena saya tergiur apa ya harga mahal kayak enek luwih larang luwih penak bane. Nah aku beli kayak gini ternyata sampai rumah banyak yang bilang bane lunyu. Ya wis deh, gelem ra gelem yo piye tak nggo. Tak coba sih ya toh. Katanya bannya licin tapi ya nggak apa-apa, saya coba dulu besok. Nah ini terus sama rangka, overall rangka ya guys. Overall rangkanya ini masih belum saya masih belum saya enteng-entengi lagi, masih belum saya lubang-lubangi. Soalnya kenapa? Karena besok emang rencananya saya mau ganti full rangkanya. Jadi rangkanya nggak ada yang saya rubah kecuali di bagian bagian armnya ini. Di armnya kan buat masang arm tiger, jadi harus dibikin biar bisa masuk dulu. Nah itu cuma di bagian itu aja. Terus kemudian bagian sini belum saya bersihin. Ini pun ada bekas las-lasannya ya guys di sini. Cacat banget sih rangkanya, tapi nggak apa-apa, ini tak pakai ini dulu. Kemarin udah rembugan, udah musyawarah sama temen mau pakai rangka punya teman saya. Cuma tukeran sih, nggak tak pakai tapi tukeran rangka. Jadi udah dapetnya saya mulus, dia juga dapetnya cuma bagian depan aja, dalangan depan ini. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan, insya Allah. Terus ya itu aja. Terus setelah ini saya rencana mau bikin part selanjutnya setelah ini tentang naikin mesinnya ke sini sama yang atau enggak ngerakit mesinnya dulu sampai naikin ke sini. Insya Allah lanjut ke part yang bagian situ. Soalnya ya emang udah banyak banget yang teman-teman saya yang bilang wah sapi itu jijik, soke mburi ketoknya murah, yo ben udah apa-apa cacat wes kebal aku udah kayak gini. Tenang, paidomu semangatku guys, tok paido yo monggo wes kono we. Ya itu aja ya guys, besok kita naikin yang 209 cc versi karbu terlebih dahulu buat nyoba motornya, kekurangannya di bagian kaki-kaki yang mana besok kita perbaiki lagi, baru setelah itu kita turunin, kita project yang heavy. Oke guys, cukup sekian saja videonya dari saya. Kalau kalian suka ya di like dan di subscribe. Monggo saya ajeng paido ya monggo, paidomu semangatku men. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, sip see you